Bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama kita sudah ada Bang Hendra Kurniawan, eh, Flutter developer atau full stack developer dari Java. Kemudian kita ah, pada pagi hari ini santai aja ya. Kita eh, dari satu kolbu akademi itu akan eh, mempresentasikan ya. Hari ini kita akan ada agenda untuk mempresentasikan bagaimana Flutter atau teknologi Flutter, teknologi di balik pengembangan mobile teknologi atau apa programming di balik eh, Android, kemudian Apple, iPhone gitu ya. Itu banyak aplikasi yang dikembangkan dengan Flutter gitu. Pagi hari ini, alhamdulillah, terima kasih kepada kawan-kawan, rekan-rekan yang sudah bisa join di eh, first webinar kami di Satu Kolbu Academy. Kita mengucapkan hamdalah ya, hamdalah, bersyukur pada Allah pagi hari ini kita bisa memulai webinar kita karena sebelumnya kita sudah sudah mereschedule ya webinar ini karena satu dan lain hal ya terutama kondisi pembicara dan dalam keadaan kurang sehat gitu ya. Baik, tidak berlama-lama sebelumnya kita akan sharing tentang kita atau satu kolbu. Kita akan mendengarkan dari Kak Wahid Nurfiantara sebagai Direktur Satu Kolbu. Silakan Kak Wahid. Oh, baik. Nggak bisa share itu ya, cuman hostnya doang ya. Beda. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke sesi Kahendra, izinkan untuk memperkenalkan terlebih dahulu tentang satu kolbu, yaitu naungan dari program kita kali ini gitu ya. Jadi em, baik, satu kolbu adalah satu organisasi ya, satu organisasi yang non-profit atau independen gitu, yang terdiri dari berbagai pemuda dari banyak latar belakang ya, latar belakang pendidikan, kemudian pekerjaan gitu ya. Dan kami intinya adalah memiliki komitmen dan kepedulian untuk perkembangan eh, pada generasi muda gitu ya. Jadi memang kemudian kami berharap bahwa dengan berdirinya organisasi ini menjadi satu wadah bersama bagi kita untuk melakukan pembinaan ke generasi muda Muslim, agar kemudian para generasi muda ini dapat memberikan manfaat yang luas gitu ya. Tidak tidak lagi yang namanya pemuda tuh jadi sumber ya, sumber berita, sumber permasalahan gitu ya. Tapi pemuda itu bisa jadi bagaimana penggerak di masyarakat gitu ya. Makanya kemudian kami hadir eh, dari perkumpulan orang-orang ini, dan nantinya ini adalah salah satu bentuk awalan dan mudah-mudahan nantinya ke depannya akan terus berlanjut gitu ya. Inisiasi-inisiasi baik ini, niat-niat baik ini gitu ya. Eh, Kami akan mengadakan semacam kegiatan ya, kegiatan yang mudah-mudahan nanti akan bisa kami publikasikan kembali gitu ya ke teman-teman semua. Baik itu pelatihan hard skill, soft skill gitu ya, maupun yang sifatnya keagamaan gitu ya. Harapannya nanti satu kelompok tidak hanya sekedar bergerak
untuk yang keilmuannya keagamaan gitu ya, tapi juga ke arah yang bahkan juga tidak hanya soft skill ya, tapi juga hard skill ya, kemampuan-kemampuan yang mungkin kedepannya dapat menunjang dalam kehidupan kita gitu ya, mencari mencari pekerjaan, penghasilan dan segala macam gitu. Dan ini semuanya kami bagikan ke teman-teman semua dan mudah-mudahan nanti akan menjadi satu apa namanya amal jariah dari kami ya yang menjadi kontribusi kecil kami ya untuk umat ini dan untuk bangsa ini tentunya. Itu mungkin ya dari perkenalan sedikit singkat dulu dari satu kolbu gitu ya. Untuk kegiatan kali ini selamat eh, menikmati, selamat berwebinar, selamat berdiskusi dan mudah-mudahan apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Wahid atas perkenalannya untuk satu kolbu. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita akan lanjutkan dengan materi atau webinar dari Kak Hendra Kurniawan. Kak Hendra Kurniawan, sedikit singkat terkait Kak Hendra Kurniawan, nanti juga perkenalannya akan dilanjutkan oleh Kak Hendra Kurniawan ya. Kak Hendra Kurniawan ini eh, eh, full stack developer dari Java ya. Java kita ketahui sendiri adalah pabrikan ya, pabrikan dari banyak banyak Kak Hendra ini nanti akan sharing bagaimana mengembangkan aplikasi terkait mobile mungkin, kemudian terkait eh, kesehariannya sebagai full stack developer di Java. Ya, mari kita dengarkan bersama-sama ya dari Kak Hendra. Ya, silakan Kak Hendra. Baik, sebelumnya maaf Kak Hari, ini link yang di-share itu ada beberapa yang belum bisa akses. Kenapa ya? Nanti mungkin eh, yang di-sharing yang panjang itu kali ya. Mungkin. Iya, coba. Oke, ini udah sharing eh, ke grup Fogi Jakarta. Oke. Baik, saya mulai. Saya coba sharing screen dulu ya. Oke, bentar. Oke, sudah kelihatan semuanya? Hari mungkin sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah, Sudah. bagus-bagus. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan manfaat nanti dalam kegiatan webinar kali ini, dan apa yang saya sampaikan juga nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Selanjutnya, terima kasih kepada SK Academy yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk sharing di sini, dan mudah-mudahan akan berlanjut ke sharing-sharing selanjutnya ya, insya Allah. Selanjutnya juga terima kasih buat teman-teman yang sudah join, meluangkan waktunya di hari libur ini ya. Mungkin ada yang mau pergi atau mau jalan sama keluarganya, tapi menyempatkan dulu untuk bisa mendengarkan atau join di webinar ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Baik, topik kita pada kesempatan kali ini yaitu berkenalan dengan teknologi mobile zaman now. Ya.
Di YouTube itu ada channel namanya Programmer Zaman Now, ya Mas Eko Kurniawan Kennedy namanya. Mungkin agak mirip-mirip ya. Nanti saya akan membawakan sedikit tentang sharing-sharing terkait dengan topik ini ya. Baik, apa yang nanti akan saya sharing? Yang pertama, nanti saya perkenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang, jadi saya ingin disayang, makanya saya mau berkenalan. Gitu. Terus nanti saya akan coba bahas beberapa inspirasi yang berkaitan dengan teknologi mobile yang menurut saya bisa menjadi satu apa ya pandangan juga ya. Oh, ternyata ada bagian yang bisa membuat bisa disolusikan atau dibantu dengan teknologi mobile gitu ya. Dan yang terakhir ini topik utamanya perkenalan dengan teknologi mobile zaman now. Yang ini nanti mungkin juga tidak terlalu teknis, tapi sebagai awalan saya akan coba nanti jelaskan berkaitan dengan teknologi ini. Selanjutnya, mohon izin nanti saya akan menjelaskan menggunakan slides, tetapi untuk mendukung penjelasan saya, nanti saya mungkin akan bolak-balik ke web browser ya. Jadi saya akan coba googling juga untuk nanti saya akan menjelaskan dan memperkuat tentang penjelasan yang saya kemukakan gitu ya. Jadi mohon maaf nanti saya akan sambil googling juga gitu ya untuk memberikan penekanan seperti itu. Oke, dan saya mohon izin juga nanti kalau ada mungkin anak-anak datang ya, saya kalau tidak kondusif saya akan pindah lokasi dulu sebentar gitu ya. Jadi akan ada apa sedikit kegaduhan mungkin. Oke, langsung saja yang pertama, siapa saya? Ya, kok berani-beraninya sharing di sini gitu ya. Saya Hendra Kurniawan, ya. Saya karyawan di PT Java Config Indonesia sebagai full stack developer, full stack programmer analis di corporate IT-nya. Kurang lebih sudah bekerja selama 5 tahun, ya, dari 2017 sampai sekarang, alhamdulillah. Dan 2 tahun terakhir ini fokus di pengembangan mobile application. Ya. Kemudian selain bekerja, saya juga aktif juga di beberapa komunitas mobile developer seperti Flutter User Group Indonesia sama Flutter Indonesia ya di Telegram seperti itu. Sedikit tentang kegiatan saya di kantor ya, bahwa 2 tahun terakhir ini kenapa fokus di mobile apps karena memang berkaitan ya tadi dengan teknologi zaman now. Pada saat ada teknologi Flutter tersebut, ternyata bisa mempermudah saya dan tim, khususnya manajemen juga, untuk bisa mengembangkan aplikasi mobile dengan cepat, hemat, dan juga efisien gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Nanti saya jelaskan di topik yang ketiga. Gitu ya. Nah, 2 tahun sebelumnya saya banyak memegang aplikasi yang berkaitan dengan web base gitu ya, web base dan Oracle. Nah, 2 tahun terakhir ini di mobile application seperti itu. Oke, lanjut. Di kantor juga saya berkesempatan pernah menjadi trainer internal ya dalam pelatihan pengembangan mobile apps dengan teknologi Flutter untuk tim IT PT Suritani Pemuka. STP ini salah satu anak perusahaan dari Java, ya, bergerak di bidang kayak penjualan untuk bibit udang, kemudian pokoknya berkaitan dengan aquaculture seperti itu. Nah, karena pada saat itu saya dan teman-teman di awal adalah yang mengembangkan teknologi Flutter yang pertama, yaitu mengimplementasikan yang pertama, dan alhamdulillah berhasil saat itu membuat satu aplikasi
berkaitan dengan ini Java Shuttle ya. Jadi divisi lain minta untuk kita sharing. Nah, di situ saya sama teman-teman dan tim kita sharing session memberikan materi tentang Flutter dan backend-nya, Flutter dan teknologi pendukungnya. Nah, ini yang kemarin kita coba training ya, untuk kegiatan sharing session tersebut. Selanjutnya, di Java itu ada program magang ya, atau kerjasama dengan salah satu universitas, dan kebetulan memang dibuat secara formal. Nah, di situ ada namanya PPK ya, praktik kerja, peserta pelatihan praktik kerja. Di situ teman-teman BINUS yang join atau diterima menjadi magang di sana itu di training dulu, khususnya di bidang mobile development ya. Sebenarnya bukan mobile juga, khususnya di IT ya. Di situ ada pengenalan tentang environment IT di Java. Nah, di bagian pengembangan mobile application ya, saya diminta untuk menjadi salah satu pembicara dan pemateri juga dalam kegiatan tersebut. Kurang lebih sekitar 5 hari kita pernah melakukan training tersebut ya, sama teman-teman juga. Nah, ini para trainernya termasuk saya juga. Dan ini saat saya memberikan pelatihan terkait dengan mobile ya. Dan ini waktu kita mengadakan apa ya, studi kasus ya, membuat aplikasi gitu, semi-semi bootcamp lah gitu ya, dari teman-teman peserta seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, saya adalah seorang bapak dari 3 orang anak yang lucu-lucu. Udah, itu aja sih. Nah, oke. Oke, sekilas itu perkenalannya. Selanjutnya saya masuk ke dalam saya masuk ke dalam topik inspirasi ya. Apa itu inspirasi yang saya maksud? Yaitu nanti bagaimana saya akan menjelaskan teknologi yang dimanfaatkan untuk membantu kehidupan atau masyarakat ya. Yang pertama ini dari Topper White ya, satu engineer ya, yang membantu dalam mengurangi atau apa ya, kasus illegal logging ada di hutan ya. Kemudian nanti ada Andrew Bastaurus ya. Dia adalah CEO dan founder dari aplikasi namanya PEEK ya. Itu adalah aplikasi untuk eye care ya. Jadi perawatan mata yang ada di Kenya gitu ya. Dan satu lagi nanti ada Kenneth Shizotsuka gitu ya. Mungkin nanti yang terakhir ini kalau ada waktunya nanti saya coba bahas, tapi kita fokus, mohon maaf saya fokus ke 2 orang ini dulu ya, Topper White sama Andrew Bastaurus. Baik, yang pertama, Topper White ini dia sebagai turis tuh berkunjung ke Borneo ya, ke Kalimantan, Indonesia. Dan dia mengunjungi salah satu penangkaran primata di sana gitu ya. Dan di sana dia juga berkenalan dengan polisi hutan atau ranger gitu ya. Dan pada saat dia di sana terus dia berjalan-jalan sama rangernya itu menemukan ada pohon yang habis ditebang gitu ya. Dan ini termasuk ke dalam illegal logging di sana. Nah, setelah ditanya-tanya bahwa biasanya illegal logging yang terjadi itu tuh susah untuk dideteksi gitu, karena nggak kedengeran ya. Maksudnya prosesnya tuh untuk menangkap secara langsung itu nggak bisa. Mereka harus, kalau ada indikasi illegal logging, mereka harus jalan beberapa menit si rangernya itu, tapi pas datang udah nggak ada orangnya gitu ya. Nah, jadi si Topper White ini ingin membantu, ingin memberikan solusi. Gimana sih, bagaimana agar supaya pada saat
ada terjadi kasus illegal logging itu bisa dideteksi secara langsung. Akhirnya dia membuat sebuah alat untuk mendeteksi suara yang ada di hutan, dan dia dengan algoritma dan programming itu bisa memfilter suara gergaji mesin yang ada di yang ditangkap dari alat tersebut. Nah, alat tersebut nanti secara otomatis akan dinotifikasi ke polisi hutan yang ada di sana gitu. Jadi idenya seperti itu. Sehingga pada saat dapat notifikasi, polisi hutan tersebut bisa segera menuju ke lapangan, bisa segera menuju ke lokasi dan segera menangkap kasus illegal logging tersebut, gitu ya. Nah, alat tersebut ternyata berhasil, gitu ya. Dan banyak sekali orang-orang di mancanegara, khususnya yang ada di hutan hujan tropis itu, ingin mengimplementasikan alat ini, seperti itu. Nah, sedikit coba kita lihat videonya, penjelasan dari Topper White ini ya. Saya coba ke konsepnya. Nah, ini kita coba simak video berikut ini ya, sekilas. Sound is heard sound of a chainsaw is heard in the forest. Device picks up the sound of the chainsaw, sends an alert through the standard GSM network that's already there to a ranger in the field, who can in fact show up in real time and halt the logging. Nah, ini. Jadi pada saat ada proses, si alat ini nangkap suara, terus connect ke service, kemudian sebuah services gini, kemudian dia dikirim ke ranger seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Nah, sedikit cerita juga bahwa saat itu dia berpikir dan menemukan, maksudnya gini, gimana caranya kita bisa dapat satu sistem yang tidak mahal, yang simple, karena ini di hutan gitu ya. Kemudian dia pertama yang dia temukan adalah bahwa oh ternyata di lokasi yang dia pernah temukan ini, yang pernah dia kunjungi ini, itu ternyata akses internet sama akses komunikasi itu lumayan bagus gitu. Karena rangernya dia lihat ada yang Facebookan segala macam. Di sini satu poin gitu. Jadi dia berpikir oh berarti ini bisa nih untuk kita melakukan membuat sebuah service yang bisa langsung menuju kita tempel ke internet dan untuk kita buat komunikasi secara real time gitu ya. Jadi analisa dulu. Terus masalah daya atau power ya. Nah, si Topper White ini memang seorang engineer yang memang basicnya engineer banget gitu ya. Dia buat alat yang bisa powernya itu dari ini ya, panel surya gitu. Jadi panel surya dia untuk menampung dari energi tersebut, mensumsikan energi tersebut. Akhirnya dia bisa membuat alat tersebut gitu ya. Nah, dia juga lakukan pengujian sampai naik ke atas pohon, ngetes suaranya dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah salah satu pemanfaatan teknologi khususnya mobile apps ya, bukan app mobile juga, kalau ini devices juga ya gitu, untuk membantu kehidupan gitu. Oke, yang kedua Andre Destau, dia profesor di Global Eye Health ya. Nah, Andre ini menemukan bahwa kurang lebih ada 39 juta orang tuh mengalami kebutaan gitu ya. Tetapi sebenarnya ada 80% itu yang bisa dicegah tuh, dicegah kebutaannya. Nah, di kasusnya dia ambil di daerah di negara Kenya ya. Nah, akhirnya dia pindah bersama keluarganya untuk mendeteksi dan mencoba
mencari tahu bagaimana sih solusi untuk bisa mencegah kebutaan ini di wilayah Kenya. Nah, pada saat dia datang, dia tuh menyiapkan perlengkapan, mencari dana, kemudian memberikan training kepada tenaga medis di sana supaya mereka bisa memberikan eye care ya. Jadi perawatan mata untuk mendeteksi pencegahan dini kebutaan tersebut. Karena sebenarnya banyak yang sebenarnya penyakitnya katarak gitu ya, yang kalau diobati sebelumnya itu bisa mencegah kebutaan seperti itu. Jadi dia membawa semua perlengkapan, dana misalnya, dan tenaga medis itu hanya untuk mencari tahu apa sih yang menyebabkan kebutaan ini, gitu ya. Nah, dalam proses memberikan eye care tersebut, itu tuh banyak hal yang dialami gitu ya, banyak kesulitan. Yang pertama, kalau mau menuju ke daerah-daerah itu dapat medan yang sangat sulit ya. Jadi di Kenya itu mungkin banyak jalan-jalan yang belum diaspal dan sebagainya, jadi sangat sulit. Kemudian peralatan yang besar dan rumit juga yang mereka harus bawa gitu. Dan yang utama juga adalah daya listrik atau power yang harus disediakan untuk menjalankan proses tersebut. Gitu. Ini kendala yang sangat besar di sana, gitu ya. Sampai dia berpikir, nih seharusnya pasti ada cara yang lebih mudah untuk bisa mengakses sebuah perawatan mata atau eye care. Tapi gimana caranya, gitu ya? Dia berpikir seperti itu pada saat itu. Akhirnya dia menemukan bahwa ternyata warga di Afrika, khususnya di Kenya itu ternyata sudah bisa menggunakan smartphone-nya untuk meminta air bersih gitu. Jadi akses dan kebiasaan untuk menggunakan smartphone itu ternyata sudah ada di sana gitu. Akhirnya dia berpikir gimana caranya bisa memanfaatkan smartphone ini untuk mendukung kebutuhan eye care ini gitu. Akhirnya dia ciptakan aplikasi yang bernama PIC ya. Portable Eye Examination Kit gitu. Jadi aplikasi smartphone yang bisa memberikan perawatan mata di mana saja dan kapan saja. Nah, ini yang luar biasa ya. Nanti coba kita bahas selanjutnya. Nah, PIC ini adalah aplikasi yang pertama dia sebagai alternatif atau bisa fiturnya itu bisa seperti ya alat-alat besar tadi itu gunakan gitu ya. Jadi kayak mengecek apa kejauhan ya. Jadi pokoknya fungsi-fungsi yang alat besar tadi itu ada di PIC tadi. Terus juga ada ya dikembangkan saja ada deteksi kebutaan dini pada bayi. Jadi ada kalau bayi itu buta, misalkan dari lahir udah ada indikasi buta, ya ada aplikasi atau fitur itu yang dia gerak-gerak gitu. Nah kalau matanya ini nggak ngelihat, nah berarti dia ada kemungkinan mengalami kebutaan gitu. Jadi deteksi dini kebutaan pada bayi. Selain itu dia juga portable dan bisa digunakan sama siapa aja gitu ya. Terus dalam menganalisa juga cukup akurat seperti itu. Dan yang lebih penting lagi ya, ini teman-teman yang luar biasa. Jadi pada saat kita biasanya tuh kalau mendeteksi gangguan penglihatan tuh ada namanya optic nerve ya atau syaraf optik mata. Dan ini bisa dilakukan sebelumnya hanya dengan alat-alat yang besar tadi gitu ya. Tapi si Andrew ini berhasil membuat alat untuk melihat optic nerve itu alat yang untuk klip aja ya, klip di belakang handphone gini. Terus kita bisa ngelihat optic nerve ini secara langsung menggunakan klip ini. Saya juga technical
Gimana alat ini saya juga belum tahu, tapi intinya dia ada tambahan alat ini untuk bisa melihat tadi. Dan pada saat ditempel itu benar ya, jadi bisa kalau di zoom gitu bisa mendeteksi atau kelihatan optic nerve. Dan jika dibandingkan dengan alat yang biasa itu bahkan lebih jelas ya, bahkan lebih jelas pada saat dideteksi. Nah ini dan cost-nya pun sangat jauh ya. Kalau menggunakan alat PIC ini itu cost membuat eh, apa namanya alat untuk mendeteksi optic nerve ini cukup dengan $500. Tapi kalau yang alat yang besar $25.000 gitu ya. Jadi sangat beda banget gitu. Nah, ini yang apa namanya dimiliki oleh si alat ini. Sehingga sehingga tadinya harus membawa alat-alat yang super besar, super ribet lah pokoknya ya. Sekarang bisa dilakukan dengan hanya satu kendaraan, satu orang, dan satu device gitu. Jadi si timnya Andrew ini, iCare tadi bisa memberi nyuruh orang satu orang aja dengan biaya juga cuman berapa ya? Satu orang ini digaji dengan kurang lebih 200 sampai $300 gitu ya. Dan daya listrik yang menjadi isu yang sebelumnya itu bisa disolusikan dengan power bank yang dibawa di tas gitu. Sangat luar biasa. Sehingga untuk mendeteksi orang-orang yang untuk memberikan eye care kepada orang di sana itu sangat mudah saat ini. Jadi dengan smart device tadi dan aplikasi PIC tadi, orang bisa sedini mungkin dideteksi. Dan yang utama adalah, sorry, pada saat tadi kita tahu scan optic nerve tadi ya, itu data tadi itu diposting atau dikirim ke para spesialis mata yang ada di London gitu ya. Jadi datanya dikirim ke London secara online dan dari situ dianalisa, nanti akan dikeluarkan hasilnya bahwa oh ini sakitnya sampai sekian gitu ya. Nah, kita coba lihat video berikut ya untuk bisa memberikan penjelasan. We go to them in their homes and we give them the most comprehensive, high-tech, accurate examination, which can be delivered by anyone with minimal training. Nah, We can link global global expert. experts with people in the most rural, difficult to reach places that are beyond the end of the road, effectively putting those experts in their homes, allowing us to make diagnoses and make plans for treatment. Project Nah, managers, jadi dikirim secara real time ke London untuk dianalisa seperti itu. Oke, yang ketiga Kenneth Shinozuka. Nah, mohon maaf saya belum siapkan detail presentasi ya, tapi saya akan coba bahas idenya di video ya. Jadi Kenneth Shinozuka ini dia punya kakek yang memiliki penyakit skizofrenia gitu ya. Dan saat itu dia pernah jalan-jalan bersama kakeknya, terus tiba-tiba kakeknya ngilang gitu. Tiba-tiba kakeknya ngilang dan akhirnya ditemuin lagi gitu. Terus kakeknya ini tinggal bersama bibinya ya. Dan bibinya itu kerepotan ya, intinya kerepotan setiap malam tuh tiba-tiba kakeknya keluar rumah entah kemana gitu. Kemudian si Kenneth ini berpikir bahwa gimana ya caranya supaya apa namanya saya bisa deteksi kemana perginya kakek saya gitu. Akhirnya dia intinya menciptakan satu sensor. Iya Pak, satu sensor yang mendeteksi pergerakan dari kakeknya. Ya, ini intinya saja ya, mohon maaf.
Akhirnya dia buat satu apps dan satu device ya, dipasang di kaos kakinya. Jadi pada saat dia menginjak, dia memberikan notifikasi kepada eh, aplikasi tersebut, dan aplikasi tersebut bisa mendeteksi di mana posisi dari si alat ini, gitu ya, which is itu posisi dari kakeknya. Nah, akhirnya dikasihlah kepada bibinya itu, dan setiap malam akhirnya bibinya udah tenang ya, pada saat kakeknya pergi kemana dia sudah dapat notifikasi seperti itu. Sorry. Nah, itu kurang lebih salah satu inspirasi juga dari Kenneth Shinozuka yang membuat aplikasi kecil untuk membantu mendeteksi kemana kakeknya yang sakit skizofrenia gitu ya. Dan kesimpulannya adalah teknologi itu bisa memberikan atau membantu kehidupan dan membantu kehidupan dan juga masyarakat ya. Dan itu keren ya. Artinya sekarang mungkin teman-teman atau kita banyak melihat teknologi itu digunakan untuk jual beli, kemudian e-commerce segala macam gitu ya. Nah, sekarang saya mengajak buat saya sendiri dan teman-teman juga untuk ayo kita bisa buat sesuatu untuk bisa membantu masyarakat gitu ya. Nah, memang salah satunya adalah dengan mungkin teman-teman yang sudah berkecimpung di teknologi juga bisa melihat ya bagaimana sih supaya teknologi itu bisa membantu masyarakat di luar sana seperti itu. Nah, ini salah satu ini inspirasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sedikit tentang bagaimana pemanfaatan teknologi yang ada gitu ya. Sampai sini saya lanjut aja kali ya. Saya lanjut aja nanti kita terakhir tanya jawab ya. Baik, teknologi. Saya masuk kepada topik yang ketiga, yaitu teknologi mobile zaman now. Oke. Nanti saya akan jelaskan apa itu Flutter, terus mengapa Flutter, terus bagaimana implementasinya, gitu ya. Nah, ini tapi mohon maaf, Flutter ini kalau dijelasin secara teknikal itu enaknya dijelaskan secara teknikal ya, tapi di sini saya coba membatasi tidak terlalu teknikal. Nanti setelah webinar kali ini mungkin kita akan buat sharing-sharing lanjutannya berkaitan dengan spesifik terkait dengan teknologi Flutter ini, gitu ya. Nah, ini saya sorry bahasanya menggunakan Inggris karena sebelumnya saya gunakan untuk pelatihan di training sebelumnya, gitu ya. Nah, teman-teman, teknologi Flutter ini muncul di 2018 ya, dan ini adalah salah satu teknologi alternatif ya, gitu ya. Jadi kalau kita baca penjelasannya, Flutter adalah a tools that allow you to build native cross-platform iOS, Android apps with one programming language and code base, single code base ya. Jadi sebenarnya Flutter ini adalah tools ya, tools untuk membuat aplikasi cross-platform. Kalau kita tahu di mobile ada iOS sama Android aja ya. Jadi membuat aplikasi cross-platform bisa iOS, bisa Android, hanya dengan menggunakan satu programming language gitu ya. Nah, mungkin ada teman-teman di sini yang pernah coding atau tahu bahwa untuk membuat aplikasi mobile sebenarnya harusnya itu menggunakan masing-masing bahasa pemrograman. Ya, contohnya kalau Android kita tahu menggunakan Java atau Kotlin ya namanya. Kalau iOS
kita menggunakan Swift atau Objective UI. Nah, kalau teman-teman pakai Flutter ini, teman-teman hanya menggunakan satu bahasa yaitu Dart, ya, namanya Dart. Itu teman-teman bisa membuat aplikasi untuk iOS dan Android seperti itu. Nah, ini agak teknis nih. Di Flutter itu nanti ada software development kit-nya. Jadi kalau kita mau buat aplikasi kan kita harus punya development kit-nya gitu ya. Yang di dalamnya ada tools, kemudian mesin code, dan lain sebagainya untuk mendukung proses kita develop aplikasi tadi. Di satu sisi, Flutter juga memberikan sebuah kerangka atau widget library ya. Simpelnya gini, kalau di mobile itu kan kita ada tombol, ada inputan gitu ya. Jadi Flutter tuh udah buatin kalau kita mau buat inputan namanya adalah text field widget misalkan. Kalau button kita tinggal panggil namanya apa namanya field button atau elevate button. Jadi sudah dibuatin tuh kayak kerangka-kerangkanya lah gitu. Kita tinggal pakai gitu. Tapi bukan drag and drop ya. Kita panggil codingannya seperti itu. Nah, di Flutter itu menggunakan bahasa Dart ya, yang tadi saya bilang, bahasa pemrograman. Dan ini dikembangkan oleh Google. Jadi Flutter itu punya Google, Dart juga buatan dari Google, seperti itu. Nah, fokus dari bahasa pemrograman ini adalah berkaitan dengan mobile apps, web, dan desktop user interface. Jadi, dia sangat erat kaitannya dalam hubungannya membuat user interface yang bisa diakses di mobile, web, atau desktop. Seperti itu. UI ya, berkaitan dengan UI. Nah, si Dart ini sifatnya adalah object oriented dan strongly typed ya. Dia kalau kita tahu object oriented itu OOP ya, bahasa pemrograman OOP seperti Java dan Kotlin. Dia modelnya seperti itu. Nah, sintaksnya mirip JavaScript, Java atau C# seperti itu. Ini agak teknikal banget ya, tapi nggak apa-apa, saya coba jelaskan. Nah, ini juga agak teknikal. Jadi Flutter itu intinya punya serangkaian arsitektur yang berkaitan dengan SDK-nya, Dart, dan sebagainya. Framework. Nah, ini salah satu aplikasi yang saya buat. Nah, kalau kita lihat konsepnya, kalau kita pakai Flutter itu, dibilang semuanya adalah widget. Widget itu apa? Jadi, ada UI itu kita lihat card ya, card gitu, itu adalah widget. Terus app bar itu widget. Bahkan satu aplikasi itu konsepnya adalah widget. Intinya widget adalah salah satu bentuk framework yang bisa kita custom, kita buat, dan kita gunakan secara berulang tanpa harus membuat lagi. Gitu. Nah, ini berhubungan juga dengan kenapa sih menggunakan Flutter gitu ya. Yang pertama, fokusnya adalah Flutter itu sangat fleksibel ya, karena kita menggunakan UI di dalam coding kita. Bedanya gini. Kalau di Android, kalau misalkan teman-teman pernah belajar, pada saat kita bikin user interface, kita harus buat XML dulu. Kalau logiknya pakai Kotlin. Nah, kalau di Flutter, pada saat kita buat UI, kita juga di sana buat logik dalam satu tempat, seperti itu. Terus, embrace platform difference. Jadi, dengan satu code base itu, kita bisa bikin logik kayak gini. Misalkan
ada satu inputan, kalau dibuka di iOS itu gambarnya A. Kalau dibuka di Android gambarnya B. Itu kita bisa deteksi gitu tanpa harus merubah platform gitu ya. Kita cukup logiknya itu cukup jika Android maka tampilkan UI ini. Tapi jika iOS tampilkan ini, jika Windows tampilkan ini. Itu kita bisa buat seperti itu. Makanya dibilang embrace platform difference sama one code base yang tadi saya bilang dengan satu bahasa pemrograman kita bisa mendapatkan semua platform berjalan untuk aplikasi kita gitu ya. Ini konsep di dalamnya Flutter itu dia konsepnya Jetty gitu ya, parent child gitu deh. Nah, ini UI as code itu kita, nah di sini ada apa nih, kontainer ya kan, ada text heading, nah itu semuanya dalam satu coding pas dijalankan membentuk UI seperti itu. Nah ini saya bilang yang tadi satu code base kita bisa kondisikan untuk apakah Android atau iOS. Nah, misalkan target platformnya iOS, arahkan ke widget Cupertino button. Kalau Android, arahkan ke Rest button. Seperti ini. Nah, oke. Terus, sorry. Sebenarnya ada nggak sih selain Flutter untuk kebutuhan yang bisa membangun aplikasi secara hybrid ya? Hybrid itu bisa cross platform, ini ada namanya React Native sama Ionic gitu ya. Tetapi yang sejauh saya research, teknologi atau framework Flutter ini adalah yang mendekati kecepatan, maksudnya kecepatan aplikasinya itu mendekati native app. Yaitu native app itu kalau bisa bicara native adalah Android sama iOS yang tadi yang tadi pakai bahasa Kotlin sama Swift tadi ya. Kalau itu udah pasti cepat gitu, karena memang bahasanya benar-benar beda. Tapi yang mendekati kecepatannya tadi adalah Flutter gitu. Ini sejauh yang saya R&D-kan ya, seperti itu. Dan juga Flutter itu didukung oleh komunitas yang sangat besar gitu ya saat ini ya. Juga di belakangnya juga akan ada Google gitu loh. Jadi kita tidak usah khawatir jika apa namanya ada sesuatu yang miss lah, karena Google ya pastinya bisa handle hal tersebut gitu. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir mungkin saya akan coba eh, demokan gimana sih pada saat kita membangun aplikasi Flutter itu sendiri gitu ya. Mau izin saya coba demokan. Nah, di sini saya sudah membuat satu project Flutter ya. Tentunya udah melewati ada instalasi, ada konfigurasi dan lain sebagainya ya. Sampai saya bisa membuat atau menampilkan hal ini. Nah, yang di kanan ini adalah namanya IDE ya, atau ya simpelnya kayak text editor lah gitu ya. Tapi di sini lebih advance lagi lah gitu. Saya menggunakan Visual Studio Code gitu ya. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah simulator untuk iPhone ya atau iOS itu sendiri ya. Ini simulator. Kemudian nah, di sini hal yang pertama setelah kita install, kita coba running ya aplikasi ini. Kita coba running.
Nah, nanti di sharing-sharing selanjutnya kita akan coba sharing juga ya. Saya coba sharing juga bagaimana sih membuat satu mini aplikasi ya, yang simple gitu. Sorry, saya running di Google Chrome. Saya coba running di iPhone dulu. Nah, kita coba lihat codingnya sedikit ya. Saya langsung masuk ke bagian welcome screen. Ya, nah, anak saya udah pada pulang. Oke, ini dia akan running. Oke, nah kita sudah jalankan aplikasi ini di simulator iOS. Terus saya coba jalankan langsung juga di browser ya. Ini saya coba pilih Google Chrome dan saya running lagi di Google Chrome. Ya. Ini saya mau tunjukkan bahwa Flutter ini bisa cross platform tadi ya. Tapi dalam hari ini saya coba di web sama iOS. Ya. Berantakin dulu. Berantakin dulu, nanti diberesin lagi. Ya, ya udah. Mana? Mohon maaf ya, teman-teman. Ada suara-suara. Nah, ini. Jadi, ini di browser. Yang sebelah kiri di mobile. Saya coba rubah warnanya ya. Kita coba rubah salah satu warnanya. Oh, kita pertama coba rubah dulu welcome to SK Academy ya. Saya coba rubah ininya, teksnya. Selamat datang. Saya save. Nah, langsung dia berubah ya. Selamat datang, selamat datang. Gitu ya. Dia salah satu keunggulan, bukan keunggulan ya, salah satu fitur dari Flutter juga, dia bisa hot reload. Hot reload itu kita kayak pemrograman web ya, kita save dia langsung berubah gitu. Dimana itu pada saat dulu pemrograman Android itu suatu hal yang sangat susah gitu ya. Karena untuk bisa dia masuk ke dalam device itu prosesnya lama banget gitu ya. Nah, di Flutter ini sangat cepat dan memang salah satu keunggulan dia gitu ya. Terus kita coba rubah warnanya ya. Coba rubah warnanya. Warnanya ini light green, temanya saya coba rubah jadi orange misalkan. Saya save, nah dia berubah. Gitu. Kemudian tombolnya ya, untuk tombolnya kita juga bisa lakukan manipulasi. Di sini kan warnanya orange ya, kita coba rubah menjadi purple misalkan. Nah, dia akan langsung. Terus kita coba akan tambahkan beberapa, saya bilang tadi widget ya. Yang saya maksud widget adalah ini. Kalau ini profil saya, yang welcome. Halo SK Academy, ini di dalam widget text namanya, gitu ya. Terus ada button klik you ini di dalam widget field button. Gitu. Kita nanti bisa buat widget-widget yang lain seperti contoh ya. Ada namanya list style. List style ini teman-teman mungkin kalau lihat ada daftar gitu ya. Terus ada icon sama penjelasan icon sama teksnya, ada title, subtitle. Nah, itu namanya list style.
Di sini disediakan ada leading. Leading itu yang icon sebelah kanan, kita bisa panggil pakai circle avatar aja. Kita coba tambahin background image-nya. Kayak circle avatar. Sorry, list style ini harus dibungkus ke dalam sebuah list view namanya. Sorry ya. List view. Children. Nah, kita masukin ke dalam list style. Ada leading, ada title. Sorry, title. Misalkan teksnya adalah Indra Kurniawan. Mana kok nggak muncul ya? Bentar ya. Coba komen dulu yang ini. Oh, ini avatarnya. Kita coba buat lingkaran biasa aja dulu ya. Background color. Color purple. Coba. Oh, sorry. Nah, ini. Tadi salah ini, orang tua. Widget orang tuanya salah. Nah, misalkan gini. Kita bisa tambahkan title. Title-nya Hendra ya, sorry. Subtitle-nya adalah misalkan alamat ya di Sawangan, Depok misalkan, Indonesia. Nah, dia gini. Terus kalau kita mau buat banyak, nanti modelnya kayak gini. Nah, gitu. Nah, poinnya adalah ini kita bisa buat dengan single code base, ini cross platform. Kemudian saya juga coba untuk menjalankan di Android ya, saya coba ya. Saya coba jalankan di Android, saya buka emulator Android dulu. Mohon izin. Tapi ini mana tutupannya? Hmm? Ini mana tutupannya? Nggak tahu. Nah, ini simulator atau emulator dari Android. Saya coba ke sini lagi, saya buka lagi. Terus kita coba running lagi. Kita coba running lagi yang device-nya Android. Ini namanya Pixel Emulator ya. Nah, run. Launching. Dia logging di sini. Kita tunggu. Nah, ini dia sudah jalan juga. Harusnya sama ya. Nah, ini. Kita coba rubah lagi warnanya. Mana tadi warnanya? Ada di app ya. Di foto. Nah, tiga-tiganya berubah. Terus ya kurang lebih seperti itu cross platform dari
yang bisa dilakukan oleh si Flutter ini. Ya, ini saya coba ada 3 platform, web, Android, sama iOS. Nah, teman-teman lihat ya bahwa ini salah satu keunggulan juga. Kalau teman-teman lihat ini device iOS itu tampilannya kayak Android ya. Which is Android kalau kita tahu itu pakai material design gitu ya. Material design itu contohnya gini. Salah satunya itu misalkan kita tambahkan coba ya, kan saya coba tambahkan, kita kasih column dulu, terus kita kasih expanded. Di atasnya kita kasih expanded lagi. Filenya ini saya coba masukkan switch. Yaitu flexnya 0. Nah, ini switch itu on off gini lah ya, kurang lebih. Nah, on off ini kalau material design itu kayak gini gitu ya. Terus jalan di iOS kok sama gitu kan, padahal kan harusnya beda gitu. Nah, ini kenapa? Karena si Flutter itu memiliki kemampuan untuk bisa memanipulasi secara pixel by pixel di device itu sendiri. Nah, bedanya dengan React Native dan teknologi yang lain, kalau yang saya tahu ya, teknologi yang lain itu dia mencari kesamaan, ya, kesamaan widget, ya tadi saya bilang widget atau komponen natifnya seperti apa, gitu ya. Jadi teman-teman intinya pada saat teman-teman misalkan pakai React Native atau Ionic, teman-teman buat misalkan satu, ini namanya switch ya, switch yang ada shadow-nya, padahal di aslinya itu nggak ada, itu nggak bisa. Tapi kalau pakai Flutter kita bisa tambahkan shadow, tambahkan ini, tambahkan itu sesuai dengan yang dibuat oleh tim Flutter-nya itu bisa. Gitu ya. Makanya kita bisa lihat desainnya desain Android tapi di HP iOS. Begitu pula sebaliknya, kita bisa buat desainnya seperti iOS di HP Android seperti itu. Terus yang terakhir ini Flutter juga memiliki beberapa widget yang adaptif. Adaptif itu apa? Dia bisa mendeteksi nih. Oh, kalau di jalannya di iOS, dia tampilannya ini. Kalau jalannya di Android, tampilannya ini. Ini contohnya saya coba ya. Switch ini tuh bisa adaptif. Ini saya coba tambahkan dot adaptif. Saya save. Nah, lihat tampilannya. Nah, kalau di iPhone atau kita akses di platform, ini saya pakai Mac di sini. Pada saat di browser tuh dia menggunakan komponennya punyanya iOS, nah, gitu ya. Nah, tapi kalau di Android dia tetap yang kayak tadi seperti itu. Salah satunya itu warnanya nih sebenarnya. Secara default di iOS untuk switch itu tuh datanya warna hijau gitu ya. Kalau di Android dia sesuai dengan material desainnya. Satu lagi ya, yang ada adaptif itu namanya, saya coba bungkus lagi biar bisa banyak pakai column. Namanya adalah circular progress indicator. Nah, teman-teman lihat di sini. Nah, kalau iOS dia bentuknya kayak gini nih, ya kan? Nih, kalau di akses di Mac juga seperti ini. Tapi kalau pas di HP Android, bentuknya dia seperti ini. Ini salah satu kemampuan Flutter untuk melakukan adaptasi ya terhadap platform. Satu lagi, saya kasih contoh untuk apa namanya dialog button ya, dialog button. Saya coba tambahkan aja. Kalau kita klik button switch ini,
Ya, saya coba tambahkan namanya Ingwell on tap. Pada saat dia on tap, kita akan show dialog. Ya, show dialog itu dia akan menampilkan return, alert, dialog. Saya coba yang adaptif ya, yang adaptif supaya dia bisa beda. Akan title-nya apa? Greeting ya, greeting. Kontennya teks juga. Selamat datang di webinar SK Academy. Nah, saya coba ya. Jadi saya kasih fungsi kalau switch button ini saya klik dia muncul pop-up gitu ya. Kita coba di sini dulu. Nah, kok nggak bisa? Sorry. Si Ingwell ini juga punya on click, jadi dia nggak bisa ditambahkan on click sendiri ya. Bentar. Berarti kita ganti aja dengan button ya. Field button. Sorry nggak bisa juga. Icon aja ya. Kita ganti icon. Icon user misalkan. Nah, misalkan ada icon ini, kita coba klik ya. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau di Android kita klik, bentuknya seperti ini. Kalau di iOS, bentuknya seperti ini. Nah, kayak gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini masih awalan. Kita akan, insya Allah, kita akan coba lanjutkan sharing-sharing kita untuk kesempatan selanjutnya. Dan saya insya Allah bersedia untuk bisa memberikan materi lagi ya berkaitan dengan programming khususnya di mobile ini. Gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada banyak kekurangan, banyak kesalahan dari penjelasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Bang Hendra Kurniawan atas sharing sessionnya terkait Flutter development ya. Ya, mungkin dari teman-teman yang hadir pada pagi sampai siang hari ini ada pertanyaan. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Tadi Bang Hendra Kurniawan sudah menceritakan tentang apa itu Flutter, kemudian mengapa pakai Flutter, kemudian juga bagaimana implementasinya ya. Sampai tadi kalau istilah orang itu adalah nge-lab langsung gitu ya, nge-lab atau nge-live coding langsung gitu. Perubahannya kalau tadi Bang Hendra Kurniawan tuh bilang hot reload. Once we done coding itu langsung berubah tampilannya. Yang ini sebuah roadmap tersendiri dari programming atau mobile programming yang dulunya sebelumnya dengan Android atau ya yang Android natif itu susah gitu ya dilakukan, tapi dengan Flutter itu jadi lebih mudah gitu ya. Terus kemudian di awal-awal presentasi Bang Hendra Kurniawan menjelaskan inspirasinya atau why Bang Hendra tuh berminat atau ngambil path
ke Flutter gitu. Tadi dijelaskan bagaimana teknologi itu dengan UI yang tepat kita bisa membantu banyak orang gitu. Terkait kesehatan mata gitu ya. Bagaimana teknologi bisa mendeteksi kesehatan mata banyak orang. Kasus illegal logging. Ya. Terus kemudian illegal logging. Dengan teknologi ini bisa dilakukan dengan mudah gitu ya. Nggak harus kita onsite gitu, datang mengerahkan banyak orang gitu ya, mungkin juga banyak budget, tapi dengan teknologi mobile itu jadi banyak yang bisa dikurangi dan banyak yang bisa dilakukan. Silahkan ada teman-teman yang mungkin yang ada yang mau ditanyakan? Oh ya, materi webinar kali ini kita akan sharing ya di Telegram SQ Academy. Kita akan sharing juga di Telegram SQ Academy materi webinar kali ini, dan kita nantinya secara berkala akan sharing-sharing di SQ Academy ini terkait teknologi ya, programming, kemudian networking, mungkin juga general programming yang lain seperti PHP mungkin, Java, Android, ya, dan full stack development lainnya, karena full stack itu meaningnya terlalu luas gitu ya. Ini baru yang depannya doang nih, istilahnya itu baru front end-nya doang. Sudah di front end, bagaimana ke back end-nya? Nanti kita akan juga sampai ke sana, sedikit-sedikit akan kita share di forum webinar Satu Kolbu Academy. Baik, ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan di chat, kolom chat tuh Kak Hari. Oh iya, mana nih? Dari Kak Wahid Nurfiantara, Flutter berarti dari sisi interface ya Kak? Kalau untuk model database itu sisi lain dan nggak masuk cakupan Flutter ya Kak? Ya, bagaimana Bang Hendra? Ya, Silakan. betul. Jadi Flutter ini porsinya adalah di front end. Terus bagaimana untuk melakukan mengambil data dari database, kita pakai protokol API gitu ya. Jadi nanti ada API yang disediakan URL-nya. Nah, di Flutter-nya nanti kita buat supaya bisa berkomunikasi dengan API tadi. Jadi Flutter tidak query dan sebagainya di database. Kalau mau menggunakan local database, itu bisa sih menggunakan SQLite atau beberapa plugin local database yang ada di Flutter. Tapi itu juga nggak rekomendasi untuk digunakan secara full data gitu ya. Gunakan data karyawan dimasukin ke sana semua, enggak. Tetap komunikasinya harus menggunakan API. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih dari Kak Wahid Nurfiantara untuk pertanyaannya. JavaScript, Bang Hendra, kalau perbedaannya dengan JavaScript. Oke, Menarik juga nih. JavaScript itu platformnya web, ya. Jadi ranahnya web. Kalau Flutter itu ranahnya langsung ke device, gitu. Jadi secara peruntukan di-compile di mana itu beda. Kalau JavaScript kan di web browser ya. Kalau Flutter atau Dart itu sendiri itu bisa di device, bahkan dia juga kemampuannya untuk bisa di-compile di web browser. Jadi lebih luas lagi gitu. JavaScript nggak bisa kita running di mobile kan gitu. Nah, tapi kalau pakai teknologi React Native ya, ada namanya React Native, baseline-nya itu adalah JavaScript sebenarnya gitu. Nah, saya pernah nyoba juga React Native itu,
Tapi memang kendalanya pada saat build time itu ya, pada saat kita udah coding di React Native, terus mau masuk ke device-nya itu, nah di tengah-tengahnya ada kayak pencarian dan apa ya istilahnya compatibility di native-nya gitu loh. Dia harus menerjemahkan oh JavaScript yang dia minta kayak gini, terus dia minta komponen button yang di UI itu kayak gini. Nah, dia terjemahin dulu tuh, bukan terjemahin sih, dia mencari similarity gitu. Nah, saya rasanya waktu itu sih lambat sih ya, agak lambat gitu. Makanya saya coba searching lagi, akhirnya dapat Flutter ini yang karena dia memiliki kemampuan secara penuh untuk menghandle pixel by pixel di device-nya, makanya dia lebih cepat seperti itu. Ada lagi? Terima kasih. Kita bisa buat atau build ya dengan Flutter tuh. Kalau sekarang ada 6 ya, 6 platform yang sudah didukung oleh Flutter. Pertama Android, iOS, kemudian Windows di desktop ya, Linux, sama web gitu ya. Sorry, ada 6 ya. Satu lagi desktop ya. Desktop itu dia bisa. Jadi kita bisa bikin aplikasi .exe ya, .exe atau .msc yang kita bisa running di desktop menggunakan Flutter gitu. Tapi memang yang sekarang saya banyak gunakan adalah iOS, Android, sama web sih, gitu ya, baru 3. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau menambahkan atau Baik, rasanya cukup ya Bang Hendra ya, udah tidak ada pertanyaan lagi ya. Ya. Kita cukupkan materi atau webinar kita kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan di acara webinar Satu Kolbu Academy. Terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan semua dari kami, dari saya Hari Utomo sebagai moderator dan Bang Hendra Kurniawan sebagai pemateri mengucapkan terima kasih atas kehadiran online-nya. Kita lanjut di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ari. Terima kasih teman-teman.